Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah di mana di salah satu kampung sempat heboh dan cerita ini sempat viral karena di salah satu kampung tersebut diteror sosok pocong selama 7 malam berturut-turut. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, di salah satu kampung, sebut saja Kampung B, diteror sosok pocong selama 7 malam berturut-turut setelah ada yang meninggal di salah satu kampung tersebut. Namun semua warga tidak beranggapan kalau sosok pocong tersebut adalah pocong yang baru saja meninggal dunia, pemirsa. Jadi si pocong tersebut tiap malam meneror, mendatangi, mengetok-ngetok rumah warga atau pintu rumah warga, bahkan menangis seperti perempuan yang sangat tersakiti, menangis yang benar-benar sangat memilukan sekali, pemirsa, dari suara tangisannya. Warga awalnya tidak menganggap tangisan itu adalah dari tangisan sosok pocong. Warga hanya menganggap itu adalah tangisan dari sosok kuntilanak, pemirsa. Jadi warga pun tidak beranggapan kalau itu sosok pocong, pemirsa, karena memang belum pernah ada yang melihat penampakan dari sosok yang menangis tersebut. Jadi pemirsa, suara tangisan itu mulai muncul sekitar jam 12 malam. Jadi yang mendengar suara tangisan itu hanya beberapa anak muda yang biasa nongkrong, yang biasa begadang, pemirsa. Dan saat anak muda tersebut berkata kepada orang tua mereka atau kepada yang lebih tua, para orang tua pun tidak percaya kepada cerita apa yang diucapkan atau yang didengar oleh si anak muda tersebut, dan menganggap kalau itu adalah kebohongan yang disampaikan oleh anak muda. Kalau anak muda tersebut sering mendengar suara tangisan, namun suara tangisan tersebut entah dari mana asalnya. Jadi kalau para anak muda tersebut sedang nongkrong, sedang begadang, tiba-tiba dari atas itu terdengar suara tangisan, yang kadang suara tangisan itu besar dan kadang menghilang lalu datang lagi, dan begitulah seterusnya. Dan anak muda tersebut menganggapnya tangisan tersebut adalah tangisan dari sosok kun-kun atau kuntilanak. Dan setiap malam, pemirsa, suara tangisan tersebut selalu hadir setengah lewat jam 12 malam, pemirsa. Dan itu selalu didengar kebanyakan oleh para anak muda yang sedang nongkrong atau sedang begadang, sementara para orang tua sudah terlelap tidur, jadi jarang sekali mendengar suara tangisan dari sosok tersebut. Dan para anak muda pun mencoba meyakinkan kepada para orang tua atau kepada warga-warga yang lain kalau mereka memang benar tidak bohong mendengar suara tangisan hampir sudah 3 malam berturut-turut. Akhirnya ada beberapa warga yang percaya dan mulai mencoba untuk mendengarkan suara tangisan itu. Jadi ada beberapa warga orang tua yang sengaja begadang, tidak tidur sebelum jam 12 malam, dan ternyata pemirsa, di situ beberapa warga mulai percaya kalau mereka pun benar-benar mendengar suara tangisan yang sangat memilukan. Namun entah dari mana, karena suara tangisan itu memang tidak berada di suatu tempat,
Jadi suara tangisan itu kadang besar, kadang menghilang, kadang hadir lagi, dan begitulah, dan terjadinya sampai jam 2 dini hari, pemirsa. Nah, pemirsa, di situ beberapa warga sudah mulai percaya dan pernah mendengar dari suara tangisan tersebut. Akhirnya para warga mulai menelisik atau melakukan penelusuran suara apa itu sebenarnya, karena tidak mungkin kalau dari rumah warga ada yang menangis sangat memilukan seperti itu. Nah, pemirsa, di malam-malam berikutnya ternyata suara tangisan itu bukan hanya sebagai tangisan saja, namun kali ini beberapa rumah warga atau rumah-rumah Bapak Ketua RT, Bapak Lurah, Bapak Ustadz, dan Bapak Haji pun yang ada di kampung tersebut diketuknya, pemirsa. Dan di situ yang rumahnya diketuk, kalau dibuka memang tidak ada penampakan apa-apa, hanya terjadi ketukan saja seperti yang ada bertamu, namun saat dibuka pintu tidak ada apa-apa. Dan pemirsa, di malam-malam berikutnya setiap ada suara tangisan, pasti rumah warga siap-siap untuk diketuk pintunya oleh si sosok tersebut, pemirsa. Nah, jadi hampir setiap malam beberapa rumah diketuk, mungkin hampir semua rumah yang di kampung tersebut diketuk. Jadi semua warga mulai heboh. Nah, disitulah pemirsa terjadi viral atau menjadi perbincangan banyak orang kalau di kampung tersebut diteror oleh sosok pocong. Sebenarnya mereka juga belum bisa memastikan kalau yang mengetuk pintu atau yang menangis itu adalah sosok pocong. Lalu pemirsa, setelah 6 hari kemudian barulah diketahui kalau yang mengetuk pintu selama ini ke rumah warga adalah sosok pocong. Karena pada suatu malam pemirsa, rumahnya salah satu ustadz atau salah satu haji diketuk pintu di pas jam setengah 1 malam, dan si ustadz tersebut atau haji tersebut keluar membukakan pintu, dan ternyata pemirsa, Bapak Ustadz tersebut melihat penampakan sosok pocong yang sedang berdiri di depan rumahnya. Dan ternyata pemirsa, cara pocong mengetuk pintu itu bukan dengan tangan tapi dengan kepalanya, pemirsa. Karena Bapak Haji melihat dari dalam ada bayangan sosok pocong yang sedang mengetuk pintunya dengan kepala. Disitulah Bapak Ustadz tersebut keluar membukakan pintu, dan disitulah Bapak Ustadz tersebut melihat penampakan sosok pocong itu. Mungkin yang namanya Ustadz melihat hal itu tidak takut, namun tetap bersikap tenang, dan disitulah Bapak Ustadz tersebut bertanya kepada si sosok pocong tersebut. Dan cerita ini diceritakan oleh Bapak Ustadz tersebut, pemirsa. Lalu si sosok pocong itu seperti menangis, sangat sedih sekali, dan meminta tolong kepada Bapak Ustadz. Namun pembicaraannya, pemirsa, lewat dialog gaib yang dilakukan Bapak Ustadz dengan sosok pocong tersebut. Dan akhirnya Bapak Ustadz pun mengetahui kalau yang selama ini meneror kampungnya atau menakut-nakuti kampungnya adalah sosok pocong dari seorang janda yang bernama Astri yang meninggal di salah satu gubuk atau di kebun, pemirsa.
Nah pemirsa, jadi selama ini sosok Astri itu dikabarkan meninggal dunia dengan cara bunuh diri di salah satu gubuk pemirsa. Orang-orang, semua warga, bahkan keluarganya pun menganggap hal demikian karena memang Astri itu semasa hidupnya disakiti atau dikecewakan pacarnya selingkuh pemirsa. Jadi mungkin semua warga menganggap kalau Astri itu melakukan hal yang tidak diharapkan, yaitu melakukan bunuh diri di salah satu gubuk di dekat kebun. Padahal pemirsa, setelah Bapak Ustadz tersebut berdialog dengan sosok pocong tersebut, jadi si sosok pocong tersebut bukan berniat menakut-nakuti warga kampungnya, justru si sosok pocong itu minta tolong, minta keadilan, dan minta disempurnakan karena memang Astri itu meninggal diperlakukan yang sangat brutal atau sangat sadis karena sosok Astri itu semasa hidupnya sebelum meninggal dibawa beberapa pemuda ke salah satu gubuk tersebut, dicekoki minuman, lalu diperlakukan yang tidak senonoh karena minumannya mungkin terlalu banyak sehingga Astri menghembuskan napas terakhirnya. Lalu setelah diperlakukan tidak senonoh oleh beberapa pemuda, sosok Astri itu, Astri pun ditinggalkan di salah satu gubuk tersebut dengan cara mengikatkan tali ke leher Astri supaya para warga beranggapan kalau Astri itu melakukan bunuh diri, padahal itu adalah rekayasa para anak muda yang brutal yang melakukan hal tidak senonoh yang menyiksa Astri tersebut. Lalu pemirsa, Bapak Ustadz tersebut menceritakan hal ini kepada keluarganya dan kepada sesepuh-sesepuh di kampungnya dan juga kepada Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua Kampung pun mereka berembuk untuk melakukan kembali tahlilan supaya arwahnya sosok Astri tersebut tenang di alam sana dan tidak meninggalkan kesedihan yang sangat luar biasa. Namun pemirsa, saat Bapak Ustadz tersebut berdialog dengan sosok pocong tersebut, menanyakan dan ingin mengetahui anak muda siapa, anak muda mana yang melakukan hal sekeji itu terhadapnya. Namun si sosok pocong tersebut tidak menyebutkan dan tidak secara detail menyebutkan siapa-siapa nama-nama dari anak muda tersebut. Lalu Bapak Ustadz dan pihak keluarganya si sosok pocong Astri itu berembuk untuk melakukan kembali tahlilan, dan setelah itu si sosok yang meneror atau yang selalu mengganggu di kampung tersebut sudah tidak lagi terdengar karena mungkin sosok tersebut sudah tenang di alam sana, sudah berbahagia dan sudah mengeluarkan unek-uneknya. Jadi si sosok tersebut hanya untuk memberitahukan keganjalan dari para warga yang mengatakan atau memfitnah kalau Astri itu melakukan bunuh diri, padahal Astri bukan melakukan hal itu, justru Astri dibunuh oleh beberapa anak muda pemirsa. Jadi Astri di situ sangat sedih sekali, sangat apalagi memikirkan orang tuanya karena orang tuanya sendiri malu pemirsa, karena semua warga menganggap Astri itu melakukan bunuh diri. Jadi Astri mendatangi atau meneror warga itu hanya untuk menjelaskan, hanya untuk minta tolong kepada para warga untuk tidak menghakimi Astri atau tidak memfitnah kematian Astri tersebut. Nah pemirsa, itulah cerita yang kami dapat dari
salah satu warga atau beberapa warga, bahkan cerita ini kami dapat juga dari salah satu ustadz yang pernah mengalami atau yang pernah berdialog dengan sosok pocong tersebut. Semoga cerita ini atau kisah nyata ini bermanfaat, berguna bagi kita semua. Ambil yang baiknya dan buang hal yang negatifnya, pemirsa. Dan semoga Astri tenang di alam sana, diampuni segala dosanya, dan yakin sekarang Astri sudah tersenyum, sudah berbahagia di alam sana. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah pemirsa, sampai situlah kami menceritakan kisah nyata ini. Kami juga merasakan perasaan yang sangat sedih, yang sangat memilukan dengan apa yang dialami Astri. Semoga tidak terjadi lagi kepada siapapun. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita pun, dan bagi siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai di sini dulu pemirsa videonya. Tunggu kembali video kami di cerita kisah nyata berikutnya. Karena yang kami ceritakan bukan rekayasa, namun ini adalah kisah nyata. Tapi mohon maaf jika cara penyampaiannya kami tidak teratur, kami berbelat-belit, dan kami tidak luwes dalam menceritakan kisahnya. Sampai bertemu lagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.